Di Medan, ada sebuah gerakan yang terus konsisten untuk berbagi kebaikan dengan orang lain, yakni Gerakan Istiqomah Sedekah atau GIS. Kali ini, relawan Gerakan Istiqomah Sedekah melaksanakan kegiatan berbagi makanan pada waktu subuh untuk warga yang membutuhkan. Usai melaksanakan sholat subuh berjamaah, relawan GIS menyusuri jalanan kota Medan untuk membagikan makanan kepada tunawisma, pemulung, dan warga lainnya yang membutuhkan. Selain sedekah makanan di waktu subuh, relawan GIS juga rutin melakukan berbagai aksi sosial lainnya. Berbuat kebaikan pada sesama itu tindakan mulia. Namun perlu diingat komitmen juga harus ditegakkan dalam mengerjakannya. Atau yang disebut dengan istiqomah dalam berbuat kebaikan. Hari ini pemirsa siap berbagi dengan kita Gerakan Istiqomah Sedekah Medan atau GIS. Ada Bang Rocky Ahmad Panjaitan, kita sapa bersama. Assalamualaikum Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari namanya Gerakan Istiqomah Sedekah GIS Medan. Bicara tentang istiqomah, kalau orang lain banyak yang mengatakan istiqomah itu sulit, sangat sulit untuk dilakukan. Kalau menurut Bang Rocky, istiqomah itu sulit tidak untuk dilakukan? Menurut saya secara pribadi istiqomah itu nggak sulit ya. Tidak sulit? Tidak sulit. Memang sulitnya itu hanya di awal. Di awal, tapi setelah kita melakukannya berkali-kali, akhirnya ya udah seperti biasa. Dan malah kalau nggak kita lakukan, kita akan ada merasa kekurangan gitu. Itulah yang istiqomah. Dan istiqomah ini juga yang menjadi semangat berdirinya Gerakan Istiqomah Sedekah. Ya. Seperti apa pendirian di awal mendirikan gerakan ini, Bang Rocky? Dari awal gerakan ini kita dirikan, kenapa kita sebut istiqomah? Artinya supaya kita berterusan ya. Jangan kita lakukan sekarang, besok stop, lakukan sekarang, besok stop. Jadi kita istiqomah, contoh seperti sedekah, kita sih nggak perlu banyak, sedikit tapi setiap hari. Kadang ada orang bersedekah itu dia banyak sekali sedekah sekian puluh juta, tapi sekali seumur hidup. Nah tapi kalau kita bisa sedikit tapi setiap hari kan lebih bagus. Itulah dia namanya istiqomah tadi, berterusan. Ya, berkesinambungan. Berkesinambungan. Gitu ya. Apa cerita yang melatar belakangi Abang mendirikan gerakan ini, GIS? Awalnya sih kami ngumpul-ngumpul waktu itu di bulan puasa ya, di bulan puasa. Terus kita lihat banyak anak yatim yang mau lebaran gak ada baju. Akhirnya kita kumpul uang sih, bersama kita teman-teman lagi ngobrol-ngobrol, kita kumpulin uang, dapat uang sekian, terus kita belikan baju, terus kita kasih gitu. Nah di awal itu tersentuh, wah kasihan ya gitu. Terus akhirnya kita buat lagi. Itulah awalnya, makanya kita bilang istiqomah sedekah tadi, berterusan. Apa saja sih kegiatan dari Gerakan Istiqomah Sedekah GIS Medan ini? Oke, Gerakan Istiqomah Sedekah GIS sekarang ini kita tetap membagi makan di hari Jumat. Setelah Jumat kita bagikan di jalanan kepada abang-abang beca, para ojek-ojek online. Terus juga kadang kita buat di masjid, makan bersama jamaah di masjid. Terus sedekah subuh itu setiap hari. Terus kita juga sekarang lagi ada program berbagi beras subuh di setiap masjid di 21 kecamatan. Tapi di setiap kecamatan itu satu masjid. Jadi Kota Medan ada 21 kecamatan. Kita buat 21 masjid dan alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan di 8 kecamatan, di 8 masjid. Ya, tadi Bang Rocky menyebutkan mulai dari jam 3 pagi, kemudian tadi ada bagi berasnya juga subuh. Kenapa memilih waktu
yang seperti ini, subuh-subuh? Subuh itu sedekahnya sih lebih tinggi ya nilainya, karena seperti saya bilang tadi, lebih berat sih tantangannya di subuh itu. Di saat kita tidur kita harus bangun pagi untuk bersedekah gitu. Dibandingkan kalau kita seperti siang kan gampang, ada barang atau ada materi, ada uangnya, ya kita tinggal bagi gitu. Kalau di subuh ini kan harusnya kita banyak tantangan dan banyak yang harus kita siapkan. Itu sih lebih, dan nggak tahu ya, kalau menurut saya sih pahalanya lebih di subuh gitu. Iya. Makanya kami lebih ke subuh. Iya, terutama untuk diri gitu ya. Iya. Akhirnya disiplin gitu, bangun Disiplin. pagi gitu. Begitu buka mata yang diingat adalah berbuat kebaikan. Jadi bagus sekali ya pemirsa, memulai hari, membuka mata, yang dipikirkan dan yang dilakukan adalah tentang kebaikan. Nah, Bang Rocky, yang menjadi fokus GIS Gerakan Sedekah ini, Istiqomah Sedekah ini adalah keutamaan daripada sedekah itu sendiri. Menurut Abang, apa sebenarnya keutamaan dari sedekah? Sedekah atau sama juga berbagi ya, keutamaan kita sih sebenarnya untuk menyenangkan hati orang. Mengharap ridha Allah, terus kita berbagi juga, menyenangkan hati orang. Banyak sih keutamaan sedekah subuh. Ya sedekah aja keutamaannya banyak, apalagi sedekah subuh di waktu subuh gitu. Di saat orang bangun pagi, ya kita nggak tahu ya, mungkin ada orang yang kelaparan ya. Tiba-tiba kita hantarkan sebungkus nasi. Artinya, aduh, gimana sih perasaan orang yang menerima itu kan? Senang gitu ya. Dengan kita menyenangkan hati orang, kita udah berpahala gitu. Ya. Dan merasakan, Bang Rocky ini merasakan kekuatan dari bersedekah tidak dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi tidak hanya bersedekah ya, mengeluarkan sedekah, tapi juga mengurusin yang namanya gerakan Istiqomah Sedekah ini. Berarti sedekahnya banyak ya, bukan hanya materi, tenaga, pikiran juga. Ya. Di GIS itu ya kami juga tidak hanya berharap kawan-kawan untuk bersedekah dari sisi materi ya. Kita juga berharap kawan-kawan bisa bersedekah dari segi tenaga dan pikiran. Contoh nih, kita bersedekah di hari Jumat atau di sedekah subuh. Ya mungkin ada kawan-kawan yang mulai ada kelebihan rezeki, dia bisa memberikan sedikit uangnya untuk membeli nasi. Tapi kalau dia nggak ada uang, nggak ada materi yang bisa disedekahkannya, mungkin dia bisa bersedekah dari tenaganya, ikut membagi, ikut turun ke lapangan. Berarti Bang Rocky merasakan ada kebahagiaan tersendiri begitu, ya, ketika melakukan sedekah, apalagi ngurusin gerakan Istiqomah Sedekah. Nah, mungkin bisa cerita pengalaman Abang ketika bersedekah dan melihat raut wajah penerima bantuan itu ketika mendapat bantuan dari kita itu, ada yang Abang ingat gitu sampai sekarang? Pengalaman ketika kita bersedekah ya, terutama di sedekah subuh ya. Saya pribadi kadang-kadang meneteskan air mata. Jujur saya bilang terlalu sedih gitu, karena ada anak balita yang tidur di emperan depan toko orang gitu, tanpa ada alas, tanpa ada selimut, tanpa ada jaket, hanya kaos sama celana gitu. Itu pengalaman pribadi yang sering saya kadang-kadang kalau melihat yang ada para saudara-saudara kita yang tinggal di emperan itu, yang ada anak itu, memang aduh, kayaknya miris gitu kan. Kita teringat sama anak kita, terus kok bisa ya seperti ini gitu ya. Kalau respon dari mereka yang kita beri, ya mereka merasa gembira gitu, gembira, puas, dan ya nggak tahu ya, mungkin kadang-kadang ada kita kasih mereka nasi tanpa basa-basi, mereka langsung membuka itu nasi bungkus itu, bergetar tangannya gitu, bergetar. Ada kemarin yang saya lihat langsung gitu, ya mungkin saya nggak tahu ya apakah dia itu orangnya ODGJ atau apa gitu. Saya kasih langsung ke tangannya, dia nggak ada ngomong apa-apa, langsung dibukanya, dia baca doa, langsung makan. Terus dia senyum-senyum seperti ini. Berarti dalam hati saya, ini benar-benar kelaparan gitu. Karena kalau orang nggak lapar, ya nggak mungkin ya dia langsung buka, langsung makan gitu, nggak. Ini langsung dia makan. Ya itu saya jujur, saya menetes air mata saya gitu. Saya pikir, wah, saya enak-enak makan di rumah, saya enak-enak tidur di rumah. Ya. Dia tidur lagi waktu hujan, tidur di emperan, kelaparan gitu. Saya nggak bisa berpikir dari jam berapa mereka itu belum makan gitu. Ada juga orang yang
yang nggak mau, ada juga sih pengalaman. Ada juga yang menolak Iya, ada bantuan juga yang itu. menolak bantuan. Ada juga dia menolak bukan karena dia nggak mau, sudah ada yang memberikan sebelumnya. Ada. Nah ini yang lebih luar biasanya, yang menolak ini malah orang yang nggak waras gitu. Ada di jalan Asia saya pernah ngasih. Ya saya kebetulan memang ingat betul dengan abang ini, memang dia nggak waras. Begitu saya kasih, saya maksa ngasihnya pun dia nggak mau. Enggak, saya udah kenyang katanya. Untuk apa sama saya lagi? Kasih aja sama yang lain. Padahal saya tahu dia tuh nggak waras gitu. Jadi pengalaman-pengalaman di jalan ini, apalagi waktu subuh ini, aduh, bermacam-macam gitu. Itu aja sih. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Jadi kita memberikan bantuan nasi ini, kita mapping. Kita mapping, itu ada di sekitar daerah Nibung, daerah Serdang, daerah Jalan Stomo, Jalan Asia. Gitu. Jadi ya mungkin, karena kan kita kan nggak banyak yang kita bawa ya. Rata-rata kita bawa per hari itu 80 ke 100 bungkus. Jadi kalau semua seluruh kota Medan memang nggak cukup. Jadi kita mungkin malam ini, subuh ini kita daerah Nibung, itu habis sekali jalan. Nah, besok di daerah Stomo sama Serdang. Besoknya lagi di Jalan Asia, Jalan Besi, Jalan Tamrin gitu. Jadi kita mapping bergilir gitu. Bang Rocky, ditahan dulu, kita masih lanjut lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, sebelum kita bicara, bincang-bincang lebih jauh lagi, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Demi membantu masyarakat yang terdampak pandemi, relawan Gerakan Istiqomah Sedekah membuat kegiatan tur sedekah ke 21 kecamatan di Kota Medan. Tidak dipungkiri, masa pandemi membuat banyak masyarakat membutuhkan bantuan, terutama dalam bidang ekonomi. Oleh sebab itulah, GIS berbagi sembako dan pangkas gratis untuk warga Kecamatan Medan Marelan. Untuk menerima sembako ini, warga hanya perlu bersalawat bersama dengan relawan GIS. Tujuannya, agar warga lebih terbiasa mengucapkan salawat dan mensyukuri setiap rejeki yang didapatkan. Selain membagikan sembako, relawan GIS juga melakukan pangkas gratis kepada warga. Pangkas gratis ini merupakan inisiatif salah satu anggota GIS yang berprofesi sebagai barberman atau tukang cukur. Ia menyedekahkan keahliannya dalam memotong rambut untuk program kebaikan GIS ini. Dari aksi berbagi GIS ini, warga merasa sangat terbantu, mengingat kesulitan yang dirasakan warga, khususnya di masa pandemi. Komunitas ini juga melaksanakan kegiatan berbagi sembako dan pangkas gratis. Ini yang menarik. Kenapa harus pangkas gratis? Kita sih gimana ya, sebenarnya komunitas seperti GIS ini kan banyak ya di Kota Medan ya, di Indonesia juga banyak. Jadi kita berpikir apa sih yang lain dari yang lain gitu. Di samping kita memberikan makan dan sembako, kenapa sih nggak? Kebetulan ada kawan-kawan kita yang di GIS ini ada yang memang dia tukang pangkas ya. Jadi sekalian dia juga menyedekahkan tenaganya untuk memangkas masyarakat di sekitar masjid yang kita tentukan itu. Itu lebih kurang sekitar 30 orang, 40 orang. Berarti menyumbang jasa gitu jasa, ya? Sedekah jasa. Keterampilannya juga luar biasa ya. Itu dia sendiri yang menawarkan dirinya kepada Abang karena melihat ada gerakan sedekah ini. Kita kalau kita sharing-sharing atau kita membuat suatu kegiatan, kira-kira apa nih yang bisa tambah kegiatan lain selain kita bagi sembako kepada ibu-ibu atau janda-janda di sekitar masjid, sambil kita kasih makan juga. Ya udah, aku bisa cukur rambut. Ya udah sekalian. Nah, jadi ya kebetulan udah dalam satu kegiatan itu bisa 3 kita buat. Membagi makan, bagi sembako, dan langsung pangkas untuk remaja-remaja dan juga ada yang orang tua. Wah, gitu. Luar biasa ya.
berbagi dengan cara yang unik gitu. Nah, apa tantangan yang dirasakan selama menjalani kegiatan berbagi di GIS, baik itu waktu subuh ataupun Jumat tadi ya, pada hari Jumat? Tantangannya sih sebenarnya sih nggak ada ya. Yang jadi tantangan kita sih sebenarnya banyak yang harus kita bantu, banyak yang harus kita berikan ke masyarakat yang membutuhkan. Cuman kita kekurangan gitu. Dan satu lagi, GIS ini bukan suatu organisasi. Gerakan Istiqomah bukan organisasi, Gerakan Istiqomah Sedekah bukan suatu komunitas. Kita hanya sebagai wadah amal lillahi ta'ala untuk berbagi sedekah untuk kita pribadi ya. Jadi kita nggak ada ngajukan proposal, kita minta dana ke sana kemari gitu. Itu yang kadang-kadang kita pernah kejadian seperti ini nih, contoh yang buat kita lebih sedih ya, miris ya. Kita bawa 100 bungkus. Oke, nah ternyata nih tinggal 2 bungkus nasi. Kita tahu di sana ada dua orang tukang becak. Begitu kita sampai, ternyata tukang becak lagi ngumpul 4 orang. Berarti kan kurang 2. Sementara 2. Sementara sisa tinggal 2. Itu yang kadang-kadang kita buat, sedih gitu. Kenapa ya? Ya akhirnya kita kasihlah uang ya, sebesar harga nasi bungkus tadi gitu kita kasih. Tapi itu pun kayaknya kurang puas gitu. Sebenarnya lebih enak ngasih nasi, apalagi mereka makan bersama-sama gitu ya. Ada kepuasan, mereka ceria. Kadang-kadang kami juga mau makan bersama mereka gitu, duduk di pinggir jalan gitu. Itu sih tantangan yang saya rasa. Baik Bang Rocky, kita masih punya segmen terakhir. Pemirsa, apa pendapat masyarakat tentang komunitas yang satu ini? Kita dengarkan dalam tayangan berikut. Menurut saya, komunitas ini bagus, membantu masyarakat. Seperti sekarang ini pandemi, pangkas, membantu ibu-ibu, itu membantu sembako ya, pada masyarakat ya. Harapan saya, tengoklah ibu-ibu sini yang mana yang susah, dibantulah sembako. Jangan sembako itu entah beras, minyak, gula. Ya, gerakan ini yang pastinya sangat diharapkan bagi masyarakat, terutama di masa pandemi saat ini, yang ketika ekonomi ini lagi sulit, ini sangat membantu bagi masyarakat dan mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan. Harapan kedepannya semoga gerakan ini bisa lebih luas lagi dan yang merasakan manfaatnya juga lebih banyak, khususnya di Kota Medan. Bang Rocky, apa rencana komunitas GIS dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat ini kami sekarang di GIS sedang mempersiapkan outlet sedekah ya. Jadi di mana outlet ini kepada masyarakat yang ingin bersedekah bisa langsung ke outlet, seperti bersedekah baju bekas, dan akan kita salurkan. Mereka bisa mengantarnya langsung ke outlet kita, ya insya Allah akan kita buat di Jalan Pahlawan ya, di dekat Masjid Istiqomah. Itu ada namanya outlet sedekah. Sekarang lagi dalam proses pembuatan outletnya. Itu rumah warga atau bagaimana? Ruko. Kita menyewa ruko, di situ kita buat outletnya. Jadi mungkin nanti ada saudara-saudara kita atau masyarakat yang ingin bersedekah, apakah itu bentuk beras atau apa, ya silakan. Terus ini ingin saya tambahkan juga bahwasanya GIS juga membuat juga laundry gratis. Laundry gratis. Ya, jadi setiap masjid yang ada baju imamnya, sajadah imam, terus pembatas jemaah wanita sama pria, gorden itu, tirainya, itu bisa hubungin kami, ngantar ke laundry, dan kami cuci secara gratis. Kebetulan laundrynya saya yang punya. Jadi usaha Bang Rocky sendiri. Usaha saya laundry, jadi ada beberapa masjid yang kami cucikan secara gratis. Tinggal hubungi kami, akan kami antar jemput. Memang benar-benar niat sedekahnya ya, dengan berbagai cara nampaknya nih. Dari segala penjuru ya, sampai laundry gratis juga terpikirkan. Iya, gitu. sedekah kan nggak hanya nggak hanya materi, nggak hanya duit ya. Banyak sih yang bisa kita sedekahkan, tenaga, pikiran, materi. Ya, Bang Rocky, apa yang diharapkan dari setiap aksi-aksi dari komunitas GIS atau Gerakan Istiqomah Sedekah ini? Kemudian apa yang dilakukan untuk tetap menjaga semangat begitu ya dari relawan-relawan yang tergabung dalam gerakan ini untuk istiqomah tadi seperti namanya? Kalau untuk kawan-kawan ke depannya ya, kami sih selalu saling menyemangati, saling mengingat karena Allah Ta'ala. Itu sih yang kami buat. Jadi mungkin ada sih kawan-kawan yang
agak sedikit down gitu kan, lemas gitu, kita ngingatin gitu, gimana nih, ayo sedekah, ayo semangat, ayo keluar gitu. Biasanya karena apa mereka down gitu? Ya tanpa kita pungkiri ya mungkin capek ya, capek, apalagi mereka ada yang punya kegiatan, terus ada sedekah malam lagi, terus paginya ada kegiatan ya, itu sih wajar manusiawi. Jadi kita tetap menyemangati gitu. Nah, untuk menutup Selasar Budi kali ini, jika ada pemirsa di rumah yang ingin gabung begitu dengan gerakan Istiqomah Sedekah, melihat media sosial tadi cukup efektif ya Bang ya? Efektif. Di mana ini media sosial, silahkan. Bisa cek ke IG kita, Gerakan Istiqomah Sedekah, terus di Facebook pribadi kita masing-masing ya, Facebook GIS juga ada, Facebook kita pribadi juga ada, atau kita bisa berhubungan langsung ke kita gimana untuk bergabung, untuk bersedekah atau ikut terjun bersedekah juga bisa ngumpul ke kita sih, karena kita bukan organisasi, bukan komunitas, jadi kita nggak ada secret. Cuman kita selalunya ngumpul tuh di Jalan Pahlawan, di Masjid Istiqomah, terus di Jalan Puri, di Coffee Holic, di Jalan Serdang ada Coffee Habibi. Itu kebetulan kawan-kawan GIS semua. Jadi ya di situ sih kita selalu ngumpul gitu. Ya. Di samping di medsos tadi. Bang Rocky, apa pesan singkat Abang untuk pemirsa di rumah untuk bersedekah? Tetap bersedekah di masa pandemi, jangan khawatir gitu ya, jangan takut miskin begitu. Ya, jangan takut miskin, terus ada banyak ribuan bahkan jutaan anak-anak yang kelaparan di jalan. Ada banyak orang-orang yang kelaparan di jalan. Tuhan itu tidak akan datang langsung ke hadapan mereka memberikan bantuan. Tapi bantuan itu akan datang melalui tangan-tangan kita yang akan menyampaikan. Itu sih pesan saya. Jadi sekali lagi, untuk bersedekah jangan takut miskin, jangan takut nggak punya apa-apa. Semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita bersedekah, semakin banyak yang kita dapat tanpa kita duga-duga. Ya. Bang Rocky, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu hadir di studio Selasar Budi. Sehat selalu ya, supaya lebih banyak lagi yang dibantu. Amin. Sukses untuk teman-teman juga yang tergabung di GIS. Amin, mudah-mudahan semakin banyak relawan ataupun donaturnya. Amin, amin. Pemirsa, dari Gerakan Istiqomah Sedekah, mari kita terapkan istiqomah atau komitmen kuat dalam berbuat kebaikan. Tidak hanya dalam hal beribadah, tapi juga dalam berbagai usaha. Ayo semangat dan istiqomah dalam bersedekah. Mari jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain, jaga kesehatan Anda dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saya Rahma Mandasari pamit, sampai jumpa.